maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. Kayak apa? Orangnya banyak berisi dosa. Banyak berisi dosa. Hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada tak kisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah. Bilanya kawa, bilanya mampu, empat itu diharamkan neraka. Menjilat tubuhnya. Tapi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa juga menggawin itu. Itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi, doa Nabi itu pasti mustajab. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat. Ketahuilah bahwa selain yang dipardukan dari sembahyang dinamakan sunat, nafilah. Selain dari yang 5 waktu itu disebut adalah sunat. Faminhu ma yata'allaqu bi asbabin, sebagiannya itu yang selain fardu tadi yang bergantung dengan sebab. Al-kusuf seperti gerhana. Gerhana itu sunat tapi tergantung dengan sebab. Kalaunya kada ada gerhana, kada disunatkan sembahyang gerhana. Nah, kalau gerhana ada, hanya ada sembahyang sunat gerhana. Wal istisqa, seperti sembahyang minta hujan. Itu sembahyang yang ada sebab. Musim kemarau panjang, kalau sembahyang istisqa. Kalau musim penghujan, kada ada sunat istisqa. Wa minhu ma yata'allaqu bi awqatin, sebagian yang selain fardu tadi ada pula yang bergantung dengan waktu. Karawatibis salawat, seperti rawatibis salat, sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib. Nah, itu tergantung dengan waktu. Tidak ada rawatib zuhur kalau belum zuhur. Belum masuk lagi zuhur, belum ada qabliyah zuhur. Itu tergantung dengan waktu. Paminasani, maka sebagian yang kedua yang bergantung dengan waktu itu ratibatus subhi, ratibat subuh, sunat subuhnya kita. Ada pula orang menyebutnya sunat fajar. Nah, sembahyang rawatib itu, sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Kalau ada tambahannya itu disebut sunat biasa, bukan rawatib lagi. Nah, yang disebut dengan rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu disebut sunat rawatib. Nah, kalau ada yang melebihi dari itu sunat ghairul muakkadah, yang bukan kuat tuntutannya, walaupun banyak fadilat-fadilatnya, keutamaan-keutamaannya. Wahia itu ratibatus subhi rak'atani, 2 rakaat. Kada boleh ditambah-tambahi. Sholat subuh ini hanya ada 2 rakaat. Kalau pengasa hendak lagi tambahi pulang 2, kada kawa. 2 aja. Yadkhulu waqtuha bitulu'il fajri,
masuk waktunya sunat subuh itu dengan terbit fajar. Terbit fajar. Jadi kada sarana menunggu orang azan. Bila masuk waktu subuh, walaupun orang belum azan, itu sunat sudah masuk sunat subuh. Karena waktunya dimulai terbit fajar. Fa in dakhala al-masjida wa qad qamatis salatu falyashtagil bil maktubah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila seseorang masuk masjid dan qamat sembahyang, maka bekerjalah dia dengan fardu. Kalau orang sudah qamat, kita masuk ke masjid, jangan hendak sembahyang sunat. Sunat apakah jangan lagi, orang sudah qamat itu. Bekerjalah dengan fardu. Karena Rasulullah SAW bersabda, bila sudah diqamat sembahyang, tidak ada sembahyang selain fardu. Summa idza faraga minal maktubah, bila sudah selesai sembahyang fardu, qama ilaihima wa shallahuma. Bila sembahyang fardu sudah selesai, nah berdiri sembahyang 2 rakaat, membayar yang belum dilaksanakan tadi. Ya hukum mengqadha modelnya. Boleh dibuat niat qadhaan atau kada berbuat qadhaan, kada jadi soal. Nah, kita sembahyang subuh, masuk masjid orang sudah qamat, kada usah lagi sembahyang sunat 4 berjamaah. Habis tuntung kena sembahyang subuh, nah kita berdiri sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah macam itu. Waratibatuz zuhri, yang kedua adalah rawatib zuhur. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Karena ini ada fadilat khusus. Orang yang melazimi mengamalkan 4. Ujar Nabi kita, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah ta'ala ala nar. Nah, orang yang memelihara itu artinya selalu mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat lagi ba'diyahnya, maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, terserah aja hendak 2 atau 4 sekaligus, hasil aja. 4 rakaat sunat zuhur qabliyah, 4 rakaat sunat zuhur ba'diyah. Dan jangan lupa membuat qabliyah ba'diyahnya itu. Jangan lupa membuat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang perlu, yang disyaratkan itu dibuat dalam niat. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Walahul iktisaru ala rak'atain qablu wa ba'du. Dan bagi dia boleh juga memperpendek 2 sebelum zuhur qabliyah, 2 sesudah zuhur ba'diyah. Hasil artinya. Tapi kada dapat fadilat yang diharamkan neraka tadi. Kayak apa? Orangnya banyak berisi dosa. Banyak berisi dosa. Tapi ini selalu aja 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada terkisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah. Bilanya kawa, bilanya mampu, 4 itu diharamkan neraka, menjilat tubuhnya. Tapi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa juga menggawin itu.
empat itu. 4 sebelum zuhur, 4 sudah zuhur. Muhafazah. Muhafazah ini mengakali arti. Amun kawa itu ya sudah. Boleh dia memperpendek 2-2. Boleh juga 4-2. Artinya kalau dia laksanakan itu, dia sudah menggugurkan tuntutan kepadanya. Masalah fadilatnya lain lagi. Fadilatnya lain lagi. Waratibatul asri dan rawatib asar wahiyya arba'u raka'atin, itu 4 rakaat qablaha sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Amunnya 2 bang, ya hasil aja juga. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu ada fadilat juga yang didapat daripada 2. Kalau 2 tuh kada jelas, kada kedengaran apa fadilatnya. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi, doa Nabi itu pasti mustajab sudah. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Kada perlu dimasukkan qabliyah ba'diyahnya, kada ada ba'diyahnya asar. Jadi cukup aku usalli sunat al-asar, aku sembahyang sunat asar, misal 4 rakaat lillahi ta'ala, atau 2 rakaat lillahi ta'ala. Kada perlu ada qabliyah asar, kada perlu, karena kada ada ba'diyahnya. Walam takun muwadhabatuhu salawatullah alaiha kamuwadhabatihi ala nabilati zuhri. Tidak adalah mengekalinya Nabi atas 4 rakaat asar ini sebagaimana beliau mengekali sunat zuhur. Makanya sunat asar ini kada muakkad sunatnya, karena Nabi kada selalu melaksanakan. Kalau zuhur, nah itu sidin selalu qabliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asarnya Nabi kadang-kadang. Nah, makanya dianggap kada muakkad, kada kuat sunatnya. Waratibatul maghribi dan pula rawatib maghrib. Wahuma rak'atani, itu 2 rakaat ba'dal faridah, sesudah fardu. Wa amma rak'atani qablaha, adapun 2 rakaat qabliyah maghrib, baina azanil muazzin wa iqamatihi, antara azannya muazzin dan qamat, ala sabilil mubadarah, atas jalan bersegera. Fakana yaf'aluhu katsirun minas sahbi, itu dilakukan oleh kebanyakan sahabat. Qabliyah maghrib. Nah, qabliyah maghrib 2 rakaat itu sunat, tapi bersegera. Nah, bersegera. Wasahha amrun Nabi, dan sah perintah Nabi salawatullah alaihi biha dengannya, ala sabilit takhyir, atas jalan memilih. Jadi Nabi sallu qablal maghrib, sembahyang sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib, jadi Nabi sembahyang qabliyah maghrib. Tapi ujung-ujungnya Nabi mengatakan liman yusa'a, bagi yang hendak. Bagi yang hendak. Nah, oleh karena itu sahabat ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Namun kebanyakannya melakukan, cuma dengan segera. Nah, kalau ba'diyah maghrib, nah itu muakkad, itu kuat. Masuk dengan 12 rakaat yang kuat itu. Ba'diyah maghrib. Dan termasuk yang ditentukan bacaan-bacaannya. Macam subuh kan, sunat subuh itu ditentukan sudah bacaannya. Rakaat pertama Fatihah, yang kedua yang kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Maghrib pun demikian juga.
Rakaat pertama ba'diyah maghrib itu Fatihah kuliah. Rakaat kedua Fatihah kulhu. Itu bacaan sunat maghrib ba'diyahnya. Waratibatul isya dan rawatib isya ba'daha rak'atani. Nah, sesudahnya 2 rakaat. Au arba'un atau 4 rakaat hingga isya boleh juga. 2-2 ba'diyah isya. Nah, yang sebelum isya itu ada juga qabliyahnya, cuma kada sekuat yang sesudah isya. Tuntutannya artinya, tuntutan sunatnya. Kalau sunat muakkad itu hampir mendekati fardu tingkatannya. Hampir mendekati fardu, sunat yang dikuatkan. Nah, jadi itu sudah habis rawatib. Di antara sekian rawatib ini, ujar para ulama, yang paling tinggi nilainya itu adalah rawatib atau ratibatus subhi tadi, sunat subuh. Dan sunat subuh itu yang paling afdal di antara sekian banyak rawatib tadi. Nah, dibanding qabliyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, itu yang paling ganal pahalanya sunat subuh itu. Wa ammal witru, adapun witir. Nah, witir ini sembahyang sunat yang kuat juga tuntutannya. Sampai-sampai ada yang mengatakan wajib. Jadi tingkatan kekuatannya itu witir ini mengalahkan rawatib. Jadi lebih utama sunat witir daripada sunat qabliyah ba'diyah tadi. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan witir ini. Malam yutir palaisa minna, ajar Nabi. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang kada berwitir itu bukan termasuk golongan kami. Ada al-witru hatmun. Witir itu merupakan satu kepastian. Ada yang mengatakan wajib sembahyang witir itu. Jadi kuat witir ini tuntutannya. Dari saking kuatnya witir ini, Nabi pun kada pernah meninggalkan witir, baik sedang di benua atau sedang dalam perjalanan. Itu menunjukkan bahwa kuatnya sunat witir ini. Baik sejak ada di Madinah, atau di perjalanan, atau di tempat mana musafir. Kada meninggalkan Nabi sembahyang witir. Jadi di benua misal 3 rakaat, musafir pernah sibuk 1 rakaat saja, hasil sudah witir itu. Jadi di benua misal 3 rakaat, musafir pernah sibuk 1 rakaat saja, hasil sudah witir itu. Pawaktuhu, maka waktu witir itu ba'dal isya. Witir imba isya. Mana abdalnya witir lawan tarawih? Makin nyai abdal witir. Tarawih itu lebih abdal rawatib daripada tarawih. Lebih abdal rawatib ba'diyah qabliyah itu daripada sunat tarawih. Dibanding lawan witir, makinnya lagi kuat witir daripada tarawih itu. Artinya ganalnya pahala itu ganal pahala witir daripada sembahyang tarawih itu. Ganal pahala sembahyang ba'diyah isya daripada tarawih itu. Tingkatan sunat-sunatnya itu. Waktu ba'dal isya, waktu witir itu sesudah isya. Walaupun isya yang dijama takdim dengan maghrib, itu sudah boleh witir. Kita jama takdim di perjalanan musafir, sembahyang maghrib sekaligus isya. Langsung berwitir umpamanya, itu sudah sah. Ba'dal isya. Wa aktsaruhu, paling banyak witir itu 11 rakaatan. Paling banyak witir itu 11 rakaat. Itu paling banyak sudah. Ada kalau ditambahi lagi tuh pada 11 itu.
Walahu boleh bagi seseorang ayu tira berwitir bitis'in 9 rakaat, wa sab'in 7 rakaat, wa khamsin 5 rakaat, wa salasin 3 rakaat. Mausulatin yang disambung bitaslimatin wahidah dengan 1 salam. Boleh aja sembahyang sunat witir 7 rakaat lillahi ta'ala. Nah, sekaligus 7 rakaat sembahyangnya. Sekaligus salamnya. 5 rakaat sekaligus. 9 rakaat sekaligus. Boleh. Au mapsulatin bitaslimatain atau dipisah 2 kali salam. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kayaknya ujungnya hanya 1. Nah, witir itu yang 1 itu, yang 2 itu ngarannya muqaddimatul witri. Muqaddimatul witri. Orang sembahyang witir 2 rakaat itu kalau sah. Misalnya ini sembahyang witir 3 rakaat nih. Ambil dulu 2. Allahu Akbar. Aku sembahyang witir 2 rakaat. Nah, kada sah itu. Karena ngaran witir itu kada mau 2. Witir itu 3 ganjil. Jadi sembahyang witir itu mesti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau ini hendak 2 tadi, nah aku sembahyang sunat witir 2 rakaat atau muqaddimah witir 2 rakaat. Salam. Kena sembahyang sunat witir 2 rakaat salam. Sembahyang sunat witir 2 rakaat salam. Yang terakhir kena hanya sembahyang witir 1 rakaat. Nah. Waj'aluhu ba'da tahajjudi fi akhiril lail afdalu, dan menjadikan witir sesudah tahajud di akhir malam itu lebih afdal bagi orang yang punya keyakinan bakal bangun di akhir malam. Ini kebiasaan sudah pukul 4 tuh bangun, pukul 4 bangun. Nah, orang macam ini baik berwitir kayaknya menutup malam. Kalau orang ini kada ada ketentuan, kadang-kadang bangun mau pukul 4, mau orang bang, mau orang kamat subuh. Nah, orang macam ini baik witir imba isya aja sudah lebih aman. Lebih aman. Jadi bisa sembahyang isya, gawi ba'diyah isya, habis itu witir. Kayaknya kalau yang bangun tengah malam, ya sembahyang tahajud. Kada perlu ada witir lagi karena sudah ada witirnya. Sedangkan hadis Nabi yang mengatakan jadikanlah akhir sembahyang kamu itu witir, itu perintah sunat, bukan perintah wajib. Dan Nabi kita mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam semalam. Misalnya anak guring ini berwitir sudah, bangun guring ini berwitir pulang, ganap jadinya 3 sebelum guring, 3 imba guring, jadi 6 kada witir lagi. Jadi kalau sudah berwitir imba isya, bangun ke tengah malam, ya ada perlu witir lagi, cukup sudah. Nah, tapi bagi orang yang punya kebiasaan bangun pukul 3, bangun pukul 4, nah itu lebih baik dia witirnya di akhir malam sesudah tahajud. Wa amma salatud duha, adapun sembahyang duha, fa aktsaru ma nukila fi adadi rakaatiha samanun. Adapun sembahyang duha itu paling banyak yang dinukil pada bilangan rakaatnya itu 8 rakaat. Boleh joma laksanakannya 8 sekaligus kada apa-apa. 4 kada apa-apa, 2 kada apa-apa itu. Yang paling baik ya 2. Wa akalluhu paling sedikit duha rakaatani 2 rakaat. Itu paling sedikit sudah. Wa waktuha, waktunya duha baina isyraqis samsi wa irtifaiha, antara terbit matahari dan terangkatnya matahari itu mulai waktunya waktu duha. Ada hadis riwayat Imam Lailami mengatakan al-munafiq la yusallir duha. Orang munafik itu kada kawa sembahyang duha. Al-munafiq la yusallir duha.
Nah, orang munafik itu kada mau kada kawa sembahyang duha inya. Padahal 2 rakaat saja. Nah, jadi amun orang mukmin artinya orang beriman, nang dirinya bersih dari nifak, dari munafik, inya akan bisa sembahyang duha itu. Kalau orang munafik kada mampu, tertutup hatinya untuk melaksanakan sembahyang duha walaupun 2 rakaat tadi. Wa amma salatul istisqa, adapun sembahyang minta hujan, faidza gharatil anhar, bila mana sudah kering sungai-sungai, wan qata'atil amtar, terputus hujan, fayusannu lil imam, sunat bagi imam, ayya'muran nas, menyuruh manusia, awalan pertama-tama, bisyami salasati ayyamin, dengan puasa 3 hari. Itu orang sembahyang minta hujan. Jadi sebelum pelaksanaan itu 3 hari dulu disuruh puasa. Masyarakat diumumkan, dihimbau untuk berpuasa dulu 3 hari sebelum pelaksanaan sembahyang sunat minta hujan itu. Wa ma ataqu minas sadaqah, dan disuruh bersedekah. Wal khuruji minal mazalim, dan disuruh masyarakat untuk saling barilaan. Barilaan supaya keluar dari kezaliman. Wat taubati minal ma'asi, tubat dari segala dosa. Summa yakhruju bihim yaumar rabi, karena hari keempat hanyar sembahyangnya dilaksanakan. Nah, jadi 3 hari dulu puasa sembahyang istisqa itu. Itu yang selengkapnya. Yakhruju bihim yaumar rabi wa bil ajaiz, perempuan-perempuan yang tua, orang-orang tua disuruh semua umpat turun. Umpat turunan, nang batungkat, nang bakursi roda, disuruh turunan. Wasibian, kehanakan dibawa turun juga. Nah, halus-halus sahanakan yang begindung dibawa turun ke lapangan untuk sembahyang istisqa itu. Bahkan ada yang mengatakan binatang pun disuruh, sapi keluarkan, kambing keluarkan, bawa ke lapangan. Artinya menampakkan bahwa ini mereka ini perlu dengan banyu, dengan bisyabin bidlatin, pada pakaian yang hina, wastikanatin, menampakkan kemiskinan, mutawadhi'in, tawadu. Walau kharaja ahlu zimmah aidan, jikalau keluar orang-orang kafir zimmi, mutamayyizin, terbida, lam yumna'u, tidak dicegah. Bukan hanya orang Islam, orang-orang kafir pun suruh umpat ke lapangan bahadir, tapi dibagi tempat khusus untuk mereka. Faidza jatama'u bil musallal wasi minas sahra, bila terhimpun mereka di tempat sembahyang yang luas dari lapangan, nudiya, diseru as-salata jami'ah. Fasalla bihim al-imam, sembayanglah dengan mereka oleh imam raka'atain 2 rakaat, mislu salatil id, seperti sembayang hari raya, tapi bighairi takbir, tanpa ada takbir. Summa yakhutubu khutbatain, lalu imam berkhutbah 2 khutbah, wa yuksiru minal istighfar wa doa, dalam khutbah itu imam memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara orang sembahyang minta hujan. Istisqa ini sudah sungai sudah kering, hujan sudah kada ada lagi, tumbuh-tumbuhan sudah keringan. Nah, di situ kita disuruh untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.